Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dengan Bapak dalam perkuliahan Statistik Bisnis 1. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai analisis data deret waktu atau time series. Data deret waktu adalah merupakan data hasil pencatatan secara terus-menerus dari waktu ke waktu atau secara periodik. Ada 4 faktor komponen variasi atau gerak yang masing-masing sering dianggap sebagai pengaruh yang dianggap dapat menjelaskan keseluruhan di antaranya, yaitu gerak jangka panjang atau tren, yang kedua yaitu gerak siklis, yang ketiga adalah gerak musiman, dan yang keempat adalah gerak reguler atau residu. Model yang dianggap cocok dengan letak titik-titik pada diagram diusahakan dapat diinterpretasikan ke dalam model matematis agar dapat digunakan dalam memprediksi suatu persoalan. Seperti kita ketahui ada pertama itu YT sama dengan A plus BT. Itu adalah model linier sederhana. Yang kedua, YT sama dengan A0 plus A1T plus A2T kuadrat dan seterusnya sampai ANT pangkat N. Ini model non-linear. Kemudian yang berikutnya ada juga 1 per YT sama dengan AB pangkat 1 plus G. Itu model logistik, kurva Pearl-Reed. Kemudian juga ada rumus YT sama dengan PQ pangkat A pangkat T plus G. Model Compers. Kemudian ada yang yaitu YT sama dengan AT pangkat B plus G, ya. Itu model geometrik. Dan YT sama dengan AB pangkat T plus G, yaitu model eksponensial. Di mana Y sebagai model tren, A, B, G, P, dan Q adalah bilangan yang harus dicari berdasarkan data deret waktu. T sama dengan waktu. Kita masuk pertama adalah tren linier. Model tren biasa yang digunakan untuk memprediksi suatu persoalan atau membuat ramalan jangka panjang. Adapun bentuk umum dari model tren linier ini dinyatakan dengan persamaan YT sama dengan A plus BX. Di mana YT adalah nilai tren untuk setiap unit X. X adalah unit waktu tertentu. A sebagai intercept atau nilai tren YT pada saat X sama dengan 0. B adalah koefisien tren pertambahan Y untuk setiap unit waktu tertentu. Adapun metode untuk menentukan nilai A dan B pada model tren linier ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama adalah least square method atau metode kuadrat terkecil. Dan yang kedua adalah semi average method atau metode setengah rata-rata. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai least square method dulu atau metode kuadrat terkecil. Minggu depan kita akan lanjutkan pada materi semi average method atau metode setengah rata-rata. Oke, kita lihat saja langsung apa itu yang dimaksud dengan least square method, ya, atau metode kuadrat terkecil melalui contoh soal, ya. Jadi kalau teori-teori ini kan saya nggak pernah bahas teori, ya, langsung kita ke contoh soal saja. Oke, contoh soal sudah ada di bawahnya. Jadi saya perlihatkan, ya. Contoh soal nomor 1 kita lihat.
Berikut disajikan data jumlah mahasiswa Fakultas X selama kurun waktu 1980 sampai dengan tahun 1988. Nanti kita lihat tabel 81. Jika berdasarkan pertimbangan tertentu, waktu dasar ditetapkan pada tahun 1980, maka tentukan persamaan tren liniernya dari data pada tabel di bawah ini. Dari data tabel di bawah, waktu dasar ditetapkan pada tahun 1980. Artinya, tetapkan angka 0 tepat pada waktu tersebut. Selanjutnya untuk mengisi kolom X pada waktu-waktu berikutnya, tetapkan angka-angka urutan waktunya secara positif seperti terlihat pada tabel di atas. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya X sama dengan 36. Terlihat bahwa jumlah dari XI tidak sama dengan 0. Karena jumlah X tidak sama dengan 0, maka untuk penyelesaiannya gunakan cara panjang dengan persamaan normal sebagai berikut. Ya, kita kembali ke persamaan normal atau normal Hayes. Ya, coba kita lihat gimana persamaan normal itu. Ya, ini saya perbesar lagi. Ya. Nah, persamaan normal yang kita ketahui, yang sudah pernah kita bahas juga waktu itu, yaitu sigma Y sama dengan N dikali A plus B dikali sigma X. Kemudian persamaan keduanya, sigma XY sama dengan A dikali sigma X plus B dikali sigma X kuadrat. Ya, N ini di sini adalah jumlah datanya. Sedangkan A dan B ini adalah koefisiennya. Ya. Dari persamaan normal di atas, yang dimaksud dengan sigma Y adalah jumlah data selama kurun waktu yang ditentukan. Yaitu data dari tahun 1980 sampai dengan 1988. Sedangkan sigma YX adalah nilai jumlah dari hasil perkalian antara data dan nilai dari waktu yang ditetapkan. Dari tabel di atas, selanjutnya dapat dibentuk model persamaan normal sebagai berikut. Oke, kita lihat tabel 81-nya. Yaitu data jumlah mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas X tahun 80 sampai 88. Ya, kalau kita perhatikan tabel ini, ya, kolom pertama ini ada tahun 1980, ya, sampai 1988. Kolom kedua ada XI, ya. XI ini tadi yang sudah saya bahas, karena tahun dasarnya adalah tahun 1980, maka tempatkan 0 atau nilai 0 pada tahun 1980 ini. Ya. Kemudian untuk tahun-tahun selanjutnya kita tinggal urutkan saja nomor atau numerik seperti berikut dari mulai tahun 1981 dengan angka 1 sampai tahun 1988 dengan angka 8. Jumlahnya adalah 36. Kemudian untuk jumlah mahasiswa, ini sudah ada datanya 590, 600, 685, 720, 631, 660, 503, 681, 948 dengan jumlah atau sigmanya 6027. Kemudian kolom keempat yaitu kolom XI dikali YI. Nah, XI-nya tadi ya, penomoran ini tadi yang berdasarkan tahun dasar. Kemudian kita kalikan dengan jumlah mahasiswa sebagai YI. Ya. Berarti di tahun 1980 XI-nya 0, jumlah mahasiswanya 590. Berarti 0 dikali 590 0. Ya. Kemudian tahun 1981 XI-nya 1. Ya. Nah, jumlah mahasiswanya 600, berarti 1 dikali 600, 600.
Tahun 1982, XI-nya 2. Ya. Jumlah mahasiswanya atau YI-nya 685. Maka XI dikali YI adalah 1370. Ya. Nah, ini kalian lanjutkan terus sampai tahun 1988, yaitu 8 dikali 948, yaitu 8.532. Nah, ini kita jumlahkan, kita sigmakan. Maka jumlah atau sigma XIYI itu adalah 26.316. Kemudian pada kolom terakhir, XI tadi, numerik tadi, kita kuadratkan. Ya. Jadi tahun 1980, 0 kuadrat berarti 0. 1981, 1 kuadrat berarti 1. 1982, 2 kuadrat berarti 4. Dan seterusnya sampai tahun 1988 dengan sigma atau jumlah 204. Setelah selesai kita mengisi tabel ini, ya, kemudian ya, baru kita mulai perhitungannya dengan persamaan normal Hayes. Ya. Kita lanjut coba. Untuk melengkapi interpretasi dari persamaan tren, perhatikan pula waktu dasar yang ditetapkan. Dari persoalan tersebut, waktu dasar ditetapkan pada tahun 1980. Maka penulisan secara lengkap untuk model tren tersebut adalah sebagai berikut. Oke, kita lihat. Ya. Nah, kita masukkan di sini yaitu tadi kan sudah ada ya rumusnya ya di atas tadi. Di atas tadi nih sigma Y dan seterusnya nih ya. Nanti ini kita combine ya, kita isi sigma Y-nya berapa? Ya. Nah, sigma Y-nya kita isi ya, yaitu 6027 ya. Kemudian N dikali A, N-nya berapa jumlah tahunnya di situ? Ada 9, yaitu dari tahun 1980 sampai 1988. Ini jumlahnya ada 9. Ya. Kemudian kita kalikan koefisien A-nya yang sedang kita cari. Ditambah dengan, kembali ke rumusnya, B dikali sigma X. B-nya ini yang kita cari. Sigma X-nya berapa? Sigma X-nya lihat di tabel, yaitu 36. Berarti persamaan pertama yaitu 6027 sama dengan 9A plus 36B. Ya. Kemudian persamaan kedua juga kita masukkan sama. Persamaan keduanya yaitu sigma XY. Nah, kita lihat mana sigma XY. Nah, ini 26.316, masukin. Ya. Sama dengan, nah kita masuk kembali ke atas. A dikali sigma X. A-nya sedang kita cari. Sigma X-nya berapa? Sigma X-nya 36. Dan itu 36A. Ditambah, ya. Berikutnya B dikali sigma X kuadrat. Nah, B-nya yang sedang kita cari. Sigma X kuadratnya adalah 204. Berarti 204B. Ya. Nah, ini kita combine. Ya, kita pakai metode kuadrat terkecil. Nah, untuk mencari A atau B ini, ya, pertama-tama harus kita cari dulu salah satu harus kita hilangkan dulu. Apa yang harus kita hilangkan? Ya A dululah misalnya. Ya, untuk menghilangkan A-nya ini, maka 9A dengan 36A ini harus sama dulu bilangannya. Ya. Maka baru bisa dihilangkan atau dicoret. Nah, caranya dengan apa? Ya kita kalikanlah. 9 kali 4 berapa? 36 kan? Nah, 36 dikalikan 1. Tetap 36 supaya dia jadi sama. Setelah sama maka kita bisa buang dulu. Oke, apabila yang di atas dikalikan 4 berarti semua persamaannya harus dikalikan 4. Yang bawah juga gitu, apabila yang di 36A ini kita kali 1, semua persamaannya juga harus kita kalikan 1.
Oke, kita mulai. Jadi 6.027 kali 4. 24.108. 9A dikali 4 berarti 36A. 36B dikali 4 berarti 144B. Nah, yang bawah 26.316 kalikan 1. 26.316. 36A dikalikan 1 36A. Dan 204B kalikan 1 204B. Nah, setelah kita combine begini, ini masih ada yang hilang ya. Yaitu yang mana? 36A ini. Dua-duanya akan hilang ya. Jadi ini kita akan hilangkan supaya bisa mencari B-nya dulu. Ya. Oke, ini kita kurangkan. 24.108 dikurang 26.316 berarti kan minus 2.208 sama dengan 36A hilang ya, 144B dikurang 204B berarti min 60B. Nah, B bisa kita cari, berarti B sama dengan min 2.208 dibagi min 60. Dapatlah B-nya 36,8. Apabila B sudah ketemu, maka kita substitusi ke persamaan 1 atau 2. Ya, akan sama hasilnya. Diperoleh berarti kita masukkan sini. 6.027 sama dengan 9A ditambah 36B. Berarti 6.027 sama dengan, ini untuk mencari A ya, berarti 9A tambah 36 kali B-nya kan tadi udah dapat 36,8. Ya, berarti A-nya bisa kita peroleh, kita cari. Didapatlah ya 47.028 ya. Itu dibagi 9 ya. Dapatlah 522,47. Nah, bila A sama B-nya sudah ketemu, maka kita tinggal masukkan kepada persamaan tren linearnya, yaitu kalau persamaan linear kan Y sama dengan A plus BX. Berarti Y sama dengan A-nya 522,47 ditambah B-nya 36,8 X. Ya, jadi seperti itu untuk mencari persamaan tren linearnya. Nah, kita bahas di sini nanti dengan persamaan Y sama dengan 522,47 plus 36,8X. Di dalam kurung kita lihat origin itu ya 1/1 sampai 1980. X-nya sama dengan 1 tahun, Y-nya sama dengan data mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas X. Nah, pengertian origin adalah merupakan pernyataan kapan waktu dasar ditetapkan. Berarti karena tahun dasarnya 1980, kita lihat 1/1 ya berarti di sini 1980. Seandainya pada tahun 1985 adalah merupakan tahun yang dijadikan sebagai waktu dasar, maka penulisan lengkap pernyataan originnya adalah origin 1/6. Ya, karena dia tahun 80 ini kan di urutan pertama, jadi 1/1. Kalau tahun 1985 di urutan ke-6 berarti 1/6. 1985, X-nya sama dengan 1 tahun. Y sama dengan data mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas X. Ya. Sedangkan jika waktu dasar ditetapkan pada tahun 1984, tepat pada posisi di tengah, maka cara penyelesaiannya sebagai berikut. Oke, kita perhatikan. Perhatikan jumlah X sama dengan 0. Dari tabel di bawah ini. Karena jumlah X sama dengan 0, maka penyelesaian model menggunakan cara pendek. Ya, kita lihat persamaan Y. Sigma Y sama dengan N dikali A plus B dikali sigma X. Karena sigma X sama dengan 0. Ya, maka A sama dengan, mencari A berarti sigma Y dibagi N. Kemudian persamaan yang di bawah, sigma YX sama dengan A dikali sigma X plus
B dikali sigma X kuadrat. Ya, karena sigma X sama dengan 0, maka untuk mencari B, berarti kita bisa cari sigma YX dibagi sigma X kuadrat. Ya, oke. Sekarang kita lihat. Perhatikan penempatan nilai X sebelum dan sesudah waktu dasar. Untuk nilai X sebelum waktu dasar, nyatakan dengan tanda negatif. Ya, dari mulai -1 sampai dengan yang terkecil. Dan untuk nilai X setelah waktu dasar, nyatakan dengan tanda positif. Mulai dari 1 sampai dengan yang terbesar. Ya, oke. Seperti itu. Ya, kita lihat sekarang contoh kedua. Ya. Contoh kedua. Berikut disajikan data jumlah mahasiswa fakultas X selama kurun waktu 1980 sampai dengan 1988. Jika berdasarkan pertimbangan tertentu waktu dasar ditetapkan tahun 1984, maka tentukan katanya persamaan tren liniernya dari data tabel di bawah ini. Maka diperoleh untuk mencari A-nya, tadi kan sudah kita jelaskan di atas, ya. Karena dia di tengah-tengah, maka nilai X-nya adalah 0, maka kita pakai rumus ini. Ya. Nah, berarti A sama dengan sigma Y per N. Didapatlah sigma Y-nya berapa tadi? 6027. Ya, dibagi jumlah datanya 9. Dapatlah A-nya 669,67. Sedangkan B-nya kita peroleh dari rumus berikut. Sigma YX dibanding dengan sigma X kuadrat. Dapatlah sigma YX-nya 591, sedangkan sigma X kuadratnya adalah 60. Ya, didapatlah nilai B-nya 9,85. Sehingga persamaan trennya adalah Y sama dengan 669,67 plus 9,85 X. Karena letaknya tahun 1984 itu ada di urutan kelima, maka origin 1/5 tahun 1984, X adalah waktu 1 tahun, dan Y adalah data mahasiswa Universitas X. Ya, tabelnya bisa dilihat nih. Ya. Tadi kan sudah saya jelaskan. Karena tadi katanya tahun dasarnya adalah tahun 84, ya, maka di tahun 84 lah ditaruh nilai 0. Nah, untuk tahun-tahun sebelum tahun 84 kita kasih nilai negatif, mulai dari -1, -2, -3, -4. Setelah tahun 1984 kita kasih nilai positif, yaitu 1, 2, 3, 4. Ya. Jumlah mahasiswa tetap. Nah, berarti XI dikali YI-nya berubah. Berarti -4 dikalikan 590 dapat -2360. Untuk XI kuadratnya juga berubah, berarti -4 kuadrat jadi 16. Nah, kalian lanjutkan terus sampai tahun terakhir tahun 88. Jadi didapatlah dengan sigma XI-YI-nya, ya, yaitu 591, dan sigma X kuadratnya adalah 60. Sedangkan XI-nya di sini sigmanya menjadi 0, ya. Gitu, karena tahun dasarnya ada tepat di tengah-tengah tahun 1984. Ya. Kalau kita perhatikan pada keterangan tren atau origin, di situ dituliskan 1 Juli 1984. Bukan 1 Januari 1984. Karena di tengah-tengah tahun. Ya. Jadi imbang, setengah-setengah gitu. Nah, hal ini dimaksudkan bahwa oleh karena waktu dasarnya adalah pada tahun 1984, data persis ada pada posisi di tengah. Maka bobot perimbangan untuk penetapan waktu dasar tersebut persis tepat berada pada tanggal 30 Juni jam 00 dan dimulai pada tanggal 1 bulan Juli. Ya,
Seperti itu. Oke. Ya. Itu saja dulu yang bisa saya sampaikan ya pada kalian untuk pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan lanjut pada pertemuan mendatang dengan metode semi average atau metode semi rata-rata. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, selamat belajar. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semua dan belajar.